Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5043 sampai bab 5045. Sejuta batu abadi. Raja Pengikis Tulang langsung tercengang. Setelah jeda yang lama, dia mengangguk berulang kali, berkata, "Bagus, bagus, bagus. Aku akan segera menghubungi seseorang dan memastikan untuk memusnahkan benua Changsuan itu. Tuan Huo, silakan beristirahat di sini untuk saat ini. Biarkan aku pergi mencari seseorang. Pergi sekarang." Huo Zhao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah Raja Pengikis Tulang pergi, Tuan Muda Huo menatap Huo Zhao dan bertanya, "Ayah, di mana kita punya sejuta batu abadi? Jika 8 aula memiliki sejuta batu abadi, mereka tidak perlu datang ke surga pertama dan menjarah di mana-mana. Hanya melukiskan gambaran besar, kalau tidak, mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untukmu?" Huo Zhao tersenyum dingin. Tuan Muda Huo mengangguk, seolah menyadari sesuatu. Saat ini di benua Changsuan, di sebuah pulau terapung, air terjun mengalir deras seperti bima sakti, dikelilingi kicauan burung dan harum bunga, menyerupai surga di bumi. Sangat cantik, Mo Qingyun menatap pulau terapung di depannya, tak kuasa menahan diri untuk berbaring di atas rumput. Selama ini, yang paling kurindukan adalah pulau terapung ini. Kau hanya merindukan pulau terapung ini, bukan aku. Lan Lianhua memutar matanya dan berkata, "Tentu saja aku juga merindukanmu." Mo Qingyun tersenyum tipis. Di pulau terapung, Lan Lianhua telah memesan buah-buahan spiritual dan anggur abadi untuk disiapkan. Kelompok itu duduk di tengah lautan bunga, dikelilingi oleh energi spiritual yang berputar-putar dan burung bangau abadi yang berputar-putar, seperti utopia tersembunyi. "Mari, sahabat Chen, cobalah anggur roh 9 putaran yang unik dari benua Changsuan. Anggur ini dibuat dari buah roh berusia ribuan tahun dan sangat bermanfaat untuk kultivasi." Lan Lianhua mengangkat cangkirnya sambil tersenyum hangat, matanya penuh dengan antusiasme. Chen Ping mengambil gelas anggur dan menyesapnya pelan-pelan. Seketika, aliran energi spiritual yang hangat mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, menyegarkan jiwanya. "Anggur yang enak," Chen Ping memuji. Hu Mazi sudah meneguknya, wajahnya penuh kegembiraan. "Hahaha, ini jauh lebih baik daripada anggur manusia." Mo Qingyun bersandar pada pohon spiritual, menatap air terjun di kejauhan dengan tatapan nostalgia. "Ketika saya masih muda, saya sering datang ke sini untuk berkultivasi. Saya selalu merasa tempat ini memiliki misteri yang tak terlukiskan." Mendengar ini, hati Chen Ping tergerak. Dia melihat sekelilingnya, dan entah mengapa dia merasakan sesuatu yang aneh pada pulau terapung ini. Meskipun energi spiritual di pulau itu kaya, namun tampaknya energi itu tidak terbentuk secara alami melainkan sengaja dikumpulkan oleh suatu kekuatan. Yang lebih aneh lagi, ketika ia menyelidiki dengan indera keilahiannya, ia samar-samar mendeteksi adanya riak halus dari suatu pembatasan, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkinkah pulau ini menyimpan rahasia? Chen Ping merenung dalam hati. Saat dia sedang merenung, suara berat dari Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba bergema di lautan kesadarannya. "Nak, ada yang aneh di tempat ini." Chen Ping mengerutkan kening,
lalu menjawab dengan akal sehatnya, "Apa yang kamu temukan, senior?" Pulau ini tidak terbentuk secara alami. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar bernada serius. Itu pasti reruntuhan kuno yang diangkat paksa ke udara oleh sebuah susunan dan disamarkan sebagai pulau terapung biasa. Sebuah reruntuhan. Jantung Chen Ping tersentak. Memang benar, dan batasan di reruntuhan ini sangat kuat, bahkan mungkin seorang Lose Immortal Puncak tidak akan bisa menerobosnya dengan paksa. Raja Iblis Awan Merah merenung, jika ada kesempatan, mungkin ada baiknya untuk mencarinya. Kau bisa menemukan sesuatu yang berharga. Mata Chen Ping berkedip, hendak bertanya lebih lanjut ketika tiba-tiba ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga datang dari cakrawala yang jauh, dan kemudian seluruh benua Changsuan bergetar hebat. Apa yang terjadi? Lan Lianhua tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah drastis. Seorang kultivator dari benua Changsuan terbang dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh kepanikan. Kami melaporkan. Raja Pengikis Tulang memimpin sekelompok kultivator iblis menyerang barisan perbatasan kita. Apa? Semua orang terkejut. Kami tidak pernah punya dendam dengan Bone Roding City. Kenapa mereka tiba-tiba menyerang kami? Dan kekuatan kota Pengikis Tulang tidak sebanding dengan benua Changsuan kita. Lan Lianhua berkata dengan sangat bingung. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Wajah Mo Qingyun menjadi gelap. Itu pasti Huo Shao. Sepertinya Master Aula ke-8 ini benar-benar tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping. Sepertinya dia mencoba memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Lan Lianhua menggertakkan giginya. Ayo pergi. Kita harus segera menuju ke sana untuk memberi dukungan. Kelompok itu berdiri, siap meninggalkan pulau terapung itu. Chen Ping melirik kembali ke pulau misterius itu, merasakan sedikit keengganan, tetapi dengan situasi yang begitu mengerikan, dia hanya bisa mengesampingkan penjelajahannya untuk saat ini. Setelah klan iblis ditangani, aku akan kembali untuk menyelidikinya. Pikirnya dalam hati. Namun, saat mereka hendak pergi, cahaya keemasan redup berkedip pelan di kedalaman pulau terapung, seolah menanggapi sesuatu. Ketika Chen Ping dan yang lainnya tiba di perbatasan benua Changsuan, puluhan ribu kultivator dari benua itu telah berkumpul di sana. Raja Kerajaan Dongmeng, Raja Kerajaan Chelie, dan Ashinu semuanya memimpin warga negaranya masing-masing untuk melawan serangan Raja Pengikis Tulang. Ketika Chen Ping dan kelompoknya tiba, mereka melihat aura kegelapan yang tak berujung melonjak dengan ganas. Langit dipenuhi awan gelap, dan udara dipenuhi bau busuk pembantaian. Apakah Raja Pengikis Tulang sudah gila? Mengapa dia begitu ingin melawan kita? Ashinu, penuh kebingungan, mencengkeram kapal perangnya erat-erat, menanti perang yang akan datang. Banyak kultivator benua Changsuan berdiri dengan mata terbelalak, menahan napas, dan memegang senjata di tangan. Meskipun medan perang itu menampung puluhan ribu kultivator, suasananya sunyi senyap, atmosfernya sangat berat. Chen Ping melayang di udara, menatap kegelapan di hadapannya, bahkan mencium bau busuk. Pertempuran besar hampir meletus. Benua Changsuan telah bertahan dari serangan kota Feihu, serangan Aula ke-8, dan sekarang menghadapi invasi kota Pengikis Tulang. Setiap kali itu merupakan pukulan telak bagi benua Changsuan.
dulunya merupakan rumah bagi ratusan ribu kultivator, kini hanya dapat menampung puluhan ribu saja. Para kultivator benua Changsuan merasakan aura kematian di sekeliling mereka, ekspresi mereka muram, beberapa bahkan gemetar tanpa sadar. Aisyah, meskipun seorang putri bangsanya, berdiri di antara kerumunan. Di momen bertahannya benua ini, bahkan sang wanita misterius telah melangkah maju. Apa yang dimaksud dengan seorang putri biasa? Gemuruh. Akhirnya, gerakan mulai terjadi dalam kegelapan. Tanah mulai bergetar, aura mengerikan muncul dari kejauhan saat kabut hitam membumbung seperti banjir. Bersiap-siaplah. Lan Lianhua meraung, dan semua kultivator benua Changsuan bersiap. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga, mengamati kabut hitam yang mendekat, yang tampak seperti gelombang hitam besar yang siap menelan seluruh benua Changsuan. Mo Qingyun dan Humazi juga bersiap. Pertarungan ini menyangkut kelangsungan hidup benua Changsuan. Kabut hitam itu bergejolak seakan hidup, merobek langit menjadi kegelapan pekat. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping terasa panas di telapak tangannya. Tulisan kuno yang terukir di punggungnya bersinar redup, seolah memperingatkan akan datangnya bencana. Cahaya keemasan misterius dari pulau terapung itu sudah lama terlupakan. Pada saat ini, nasib seluruh benua Changsuan tergantung di garis perbatasan ini yang akan ditelan oleh kabut hitam. Yang mulia, fluktuasi energi spiritual di garis pertahanan barat laut telah melemah. Suara guru besar kerajaan Dongmeng bergetar saat cakram pengukur roh di tangannya berputar liar, jarumnya hampir memecahkan tombol pengukur. Raja Chewuji dari kerajaan Chelie menggenggam erat pedang lembut berlapis emas di pinggangnya, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang luar biasa. Turunkan perintah, suruh batalion perisai Zirah mundur 3 li dan bentuk formasi tempurung kura-kura. Sebelum kata-katanya sempat terucap, tanah tiba-tiba terbelah menjadi retakan seperti jaring laba-laba yang mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Saat cairan itu menyentuh jubah seorang kultivator, cairan itu menimbulkan lubang-lubang hitam. Cahaya pertahanan biru samar berkilauan pada baju besi perak Putri Aisyah, tetapi tangannya yang menggenggam tombak panjang itu sedikit gemetar. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Pembantu di sampingnya mencoba menyeka keringat dingin di dahinya tetapi terlempar ke belakang oleh kekuatan tak terlihat, berubah menjadi kabut darah di udara. Semuanya tetap tenang. Teriakan Lan Lianhua yang jelas menembus medan perang yang suram. Tangan gioknya menari, dan 36 hantu teratai biru mekar di belakangnya, masing-masing memancarkan cahaya pemurnian terhadap aura iblis. Meski begitu, jejak gravitasi masih terasa di matanya. Hantu teratai biru itu tampak meredup di bawah korosi kabut hitam. Mengaum, suara gemeretak tulang yang menusuk tulang tiba-tiba meletus dari kabut hitam, dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya menyerbu bagaikan air pasang. Prajurit kerangka ini memiliki api hantu hijau yang mengerikan yang berkedip-kedip di rongga mata mereka. Tulang-tulang mereka terbungkus dalam rune hitam yang aneh. Bahkan ketika hancur, mereka dengan cepat berkumpul kembali, mustahil untuk dibunuh. Sialan! Kenapa prajurit kerangka ini tidak mati? Humazi menghancurkan tengkorak 3 prajurit kerangka dengan satu pukulan, hanya untuk melihat tulang-tulang yang patah berkumpul kembali dalam kabut hitam dan berdiri lagi dalam sekejap. Alis Chen Ping berkerut saat dia mengayunkan pedang pembunuh naganya, menghancurkan puluhan prajurit kerangka. Namun beberapa saat kemudian,
tulang-tulang yang patah itu secara aneh berkumpul kembali. Para prajurit kerangka ini berada di bawah kutukan mayat hidup. Tiba-tiba dia teringat bahwa cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah api tertinggi. Hanya api tertinggi yang dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Api kecil Qilin. Bersamaan dengan teriakan rendah Chen Ping, cahaya merah menyilaukan meledak dari bahunya. Seekor Qilin kecil, tubuhnya merah dan sisiknya menyala bagai api, melompat dari cincin penyimpanannya sambil mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Mengaum, Qilin api kecil itu tumbuh tertiup angin dan dalam sekejap berubah menjadi binatang api setinggi 10 shang. Di tempat keempat kukunya melangkah, tanah meledak dalam kobaran api. Para prajurit kerangka, saat menyentuh api, mengeluarkan teriakan melengking saat tanda hitam di tulang mereka mendesis dan terbakar, berubah menjadi abu. Bagus sekali. Melihat ini, Mo Qingyun segera memerintahkan para kultivator untuk membentuk formasi pertempuran, memikat para prajurit kerangka ke dalam jangkauan api Qilin api. Akan tetapi, saat pertempuran menunjukkan sedikit perbaikan, fluktuasi yang mendebarkan datang dari kedalaman kabut hitam. Boneka tulang setinggi 1200 shang muncul perlahan dari kabut, masing-masing terbuat dari tulang-tulang para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Rongga mata mereka yang berlubang berkedip-kedip dengan api hantu hijau. Tanah di bawah boneka tulang membusuk inci demi inci, menumbuhkan jamur merah darah yang lebat. Lendir yang menetes dari topi mereka menggerogoti tanah menjadi lubang tanpa dasar. Prajurit mayat hidup raja pengikis tulang. Teriakan ketakutan terdengar dari kerumunan. Ashinu meraung, kapal perangnya melepaskan hembusan angin keemasan yang menghantam lengan boneka tulang, hanya meninggalkan goresan putih pada tulangnya. Lebih banyak boneka tulang mengangkat bilah tulang mereka, ujung-ujungnya dilapisi racun iblis berwarna ungu tua. Sebelum bilah-bilah itu mencapai sasaran, kulit para pembudidaya garis depan mulai membusuk. Garis pertahanan benua Changsuan menjadi kacau, para pembudidaya bertarung sendiri-sendiri, formasi mereka yang tadinya teratur menjadi tersebar. Pedang Mo Qingyun memunculkan lapisan es, membekukan bagian bawah 3 boneka tulang, tetapi dalam sekejap, boneka itu menghancurkan es, menumbuhkan duri tulang baru dari kaki mereka yang terputus. Ini tidak bisa terus berlanjut. Chen Ping menyaksikan garis pertahanannya menyusut, merasakan hawa dingin di hatinya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa meskipun lambat, boneka tulang itu bergerak mengikuti suatu pola. Setelah mengamati dengan saksama, pupil matanya mengecil, boneka tulang ini membentuk susunan iblis kuno. Di bagian tengah susunan itu, kabut hitam mengembun menjadi wajah manusia raksasa, tak lain adalah wajah raja pengikis tulang yang membusuk dan penuh bisul. Semut Changsuan, hari ini adalah ajalmu. Susunan surga pemakan tulang iblis, aktifkan. Dalam sekejap, ke-12 boneka tulang itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Bilah-bilah tulang mereka menjalin jaring bilah-bilah yang menghalangi langit. Jamur darah di tanah meledak, melepaskan kabut beracun yang menyesakkan. Bersambung.